Nah, terus saya malamnya itu beli tiket, tapi saya bangunnya kesiangan ketinggalan tiket meneh, Mas. Waduh, Jadi tiketnya kobong meneh, tombok meneh, wah biasa tomboknya, Mas. Jadi aja dong gersulo nek tomboke wis lumrah. Nek ora ono ditombok ya rasa buka usaha ngono kae to, Mas. Thanks, konco sambat istimewa. Jangan lupa subscribe di channel ini. Go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast Sambat. Semua akan sambat pada waktunya. Nah, begitu. Ini kita ngobrol santai-santai, Mas. Ya, Mas. Firman Ya. Aditya. Ya. Nah, kebetulan kali ini saya malam hari ini melakukan ngobrol santai dengan Mas Irfan Aditya. Benar ya, Mas Irfan Aditya? Beliau ini adalah pemilik Maju Mapan sekaligus owner Maju Mapan. Iya, Benar. Ya, siap. Boleh diceritakan bagaimana Mas Irfan dulu merintis Maju Mapan gitu, Pak? Ini ngobrol santai aja, Pak. Siap. Mungkin kilas balik sekitar 3 tahun yang lalu ya, Mas ya. Jadi Kalau- sekitar tahun 2017. 2017 awal lah. Oh ya. 2017 awal. Kalau pertama bangun usaha itu penyebabnya sepele, Mas. Mergo aku ngetengi wong. Oh gitu. Iya. Terus karena tanggung jawab ingin menghasilkan uang gitu supaya bisa menafkahi keluarga gitu ya. Ya. Terus buka sablon. Ya, ya itu kalau saya pribadi pacuannya karena ngetengi wong sih, Mas. Oh gitu ya. Ya. Wah, unik sekali ya. Jadi besok akan ada maju mapan yang lain gitu kan. Datangi wong, solusi utamanya nyablon nih gitu. Iya. Enggak ya. Ya sebenarnya kalau ngetengi wong terus nyablon enggak, Mas. Tapi gimana ya? Karena pas zaman-zaman segitu era segitu saya kerja di sablonan Oh, kerja sablon. Iya. Kebetulan dulu kerjanya di mana Mas Irfan? Boleh diceritakan? di daerah Brajan, Mas. Di Brajan. Oh, ya. Enggak Daerah sebutin ya merek. Enggak tak sebutin tempatnya, nanti enggak enak sama. Oh, enak. Soalnya sekarang di atas angin ya, Mas Irfan. Enggak juga. Lanjut, terus? Terus kan harus beli susu pampers gitu, Mas. itu makanya memenuhi kebutuhan. Ya, terus kok saya kerja kok malah istilahnya hasilnya minim banget gitu, Minim Mas. banget. Gak bisa buat beli pampers, istilahnya susu, SGM apa rokok gitu lah, udah gak bisa, cuman bisa buat nyukupin anak. Akhirnya tak nekat-nekatin, Mas. Utang kalau Oh, gini. utang. Oh, saat itu nih, Mas, saya pertama utang. Utangnya model investasinya utang. Itu utang gimana? Utang temen, Mas. Utang teman. Utang temen. Pertama kali utang temen itu 5 juta, Mas. 5 juta. Langsung Ya. beli alat. Enggak, Mas, gini ceritanya. Kalau pas utang temen dulu itu utangnya 5 juta, terimanya 4,5, kembalinya 6 juta, Mas. Oh, gitu. Ada bunga berarti ya? Ada bunga. Soalnya kan itu istilahnya separuh rentenir, Mas. Seperti itu. Terus beli alat seadanya lah, Mas. Beli alat Berarti seadanya. uang 4 juta kalau bisa saya definisikan masih dapat frame ya. Frame Ya. sama screen kayu gitu ya. Frame, skin kayu, sama papan ya habis sekitar 2 jutaan lah, Mas. 2 juta, 2,5 lah. Terus yang lain buat modal buat belanja Ya, ya. buat modal. Terus pas jalan tapi kan nggak semulus yang diharapkan, toh, Mas. Istilahnya ada yang belum bisa, terus reject, terus secara teknik juga belum bisa. Itu pertengahan 2017, Mas. Wah, itu Hancur-hancurnya ketemu, ya? Mas, ambiar. Nah, itu saya ngereject ke kaos itu awal-awal itu sekitar 200-an, Mas. Sebulan, setiap bulan. Enggak, satu order. Oh, satu order langsung reject banyak. Ya, reject 200 itu maklon, Mas. Mantap sekali. Kok nggak sekali 500 aja, Mas? Itu 200 itu maklon dari Malioboronan itu, Mas. Belum dapat orderan reguler belum dapat, Mas. Jadi masih ngesup ke Malioboronan ya gitu. Malioboronan dengan ongkos sablonnya Rp1.000. Oh iya, Kalau reject tomboknya 25.000. Itu anu ya, keseluruhan atau satu kaosnya? Kan kaos jadi, Mas, itu. Oh iya. Iya. Jadi double tombol ya. Tombol double itu tombolnya sekitar 25.000 kali 200, Mas. Itu. Udah bobol bundas ya. Ya, itu sekitar Akhirnya 5 jutaan. menganalisisnya gimana supaya bisa langsung kan bisa berkembang dengan uang segitu bagaimana Mas itu?
Kalau berkembang pakai uang segitu, kalau boleh jujur itu awal-awalnya itu tetep utang meneh mas. Oh, utang meneh. Utang meneh. Ke siapa lagi? Temen lagi. Neng gone wong iku meneh mas, neng rentenir mau neng nggon lintas darat le bangarane wong Jawa lah. Bukan bang. Enggak bang. Padahal di bank itu menawarkan jasa kalau untuk usaha itu kur yang Umur saya belum nyampe oh mas. belum nyampe. Kan bisa pakai orang tua bisa sebenarnya. Saya pas waktu itu saya nggak dianggap mas sama orang tua saya. Oh iya loh. Iya. Boleh jujur gitu mas. Oh nggak dianggap lah. Nggak dianggap sama orang tua saya. Jadinya udah dileleh luweh lah Oh, pokoknya. iya, karena saya nakalnya ya. Ya mungkin gitu. Terus akhirnya Sekitar 2017 pertengahan itu istilahnya bangkit lagi dengan utang lagi mas. utang lagi. 5 juta urung rampung, utang meneh 3 juta mas. Oh, 3 juta buat benahin manajemen istilahnya. Nah, benahi manajemen karo gue bayar ijekan mas. Nah, benahi manajemen enggak mas. Sebenarnya kalau bayar ijekan iya. Oh gitu ya. Terus mendapatkan, berarti kan otomatis untuk menutup utang harus mendapatkan order yang banyak ya. Iya. Terus gimana itu langkah-langkahnya supaya bisa mendapatkan order yang banyak dulu yang dilakukan oleh Mas Irwan ini? Kalau 2017 habis buat ngerjain Malioboronan mas. Oh berarti 2017 fokus ke Malioboronan ya? Fokus ke Malioboronan dengan tinta rubber atau sekarang kerennya waterbase. Oke. Dengan ongkos sablonnya Rp1.000. Mau 7 warna, 8 warna untuk Rp1.000 mas. Wah itu tengah tenang itu. Wih anu mas. Nah, terus gimana? Malioboro itu saya cerita sedikit ya mas ya. Dan itu ceritanya kalau sehari 150 pieces saya dapat 150.000. Wah kalau tenang ya itu. Beli tintanya itu paling nggak habis sekitar 60.000. Nanti ongkos parkir di Rame Mall itu 5.000 mas. Datang sama pergi 5.000. Pas Jadi pak. 10.000 tambah untuk 10.000. Ya udah 70.000. APP-nya aja udah 70.000. Ya terus belum tenaga mas, rokok dan sebagainya. Nah akhirnya tetap wah ini nggak jalan ini gitu. Tahun ya kan itu. Ya, Selama tahun. tahun itu hanya intinya kalau ini bukan bekerja mas. Kalau baca mendefinisikannya mengabdi pada Malioboro, begitu ya. Kalau saya bukan mengabdi mas, Apa tapi itu, Mas? proses belajar mas. Proses belajar. Memang semua Iya. saya rasakan memang harus gitu sih mas. Iya, karena untuk sukses butuh pengalaman. Ya, nggak ada yang instan lah istilahnya seperti itu. Saya ono instan min. Ya, instan. Min instannya kudu digodhog barang mas, ora iso dipangan. Ya, Pada gosok, prosesnya. ke indok barang nih arep mas. Siap. Terus lanjut gimana move-nya ketika dari Malioboro terus pindah ke yang mulai clothing atau branding kaos itu gimana mulainya? Kalau ngerjain clothing apa brand kaos itu mungkin 2019 awal sih mas. Oh baru mulai ya. Jadi Iya. jauh. Berarti ada cerita di 2018 yang Ada. Oke, 2018 itu ngerjain kaos kampung mas pertama itu mas. Kaos kampung sini. Itu udah combat itu. Oh, saya sering banget garap kaos kampung. Iya kaos kampung sini. Combat itu jumlahnya sekitar 400 kalau nggak 500-an mas. Jadi baru mulai langsung ke premium langsung mendapatkan orderan yang banyak. Itu sebuah berkah gitu ya. Iya, tapi ya kalau kampung istilah setengah ra percaya lah mas. Iso ngarap tenan ora gitu. Tapi alhamdulillah itu deadline-nya agak panjang. Dite iso tak goliyane sih mas. Jadi untuk modal yang lain gitu ya. Tapi akhirnya jadi tuh bikin tuh. Tetap jadi mas. reject. Tapi tetap jadan mundur. Kalau saya sih sebenarnya kan spesialis jadan mundur mas. Kalau nggak mundur ya nggak masuk mapan. Kalau nggak deadline mundur. Kalau sampai sekarang enggak ya sekarang. Sekarang ya masih mundur tapi nggak banget. Paling ngerong minggu ya. Enggak, sekarang paling ya seminggu 6 hari itu mundurnya. Kalau dulu sampai 2 bulan, sebulan itu lumrah mas. Oh iya, karena mungkin masih belum ada sistem karyawan yang banyak, apa-apa dikerjakan sendiri ya kan. Itu mungkin bisa menjadi faktor jadi lambatnya pekerjaan itu kan karena tenaga kerja ya sedikit. Mungkin begitu. Kalau sekarang di Maju Mapan kan banyak ya kan karyawannya, jadi Kalau aman gitu. Gini mas, kalau menurut saya tenaga kerja itu sebenarnya tergantung kita sih mas. Istilahnya mau banyak mau sedikit itu kan nanti mengikuti ritme kita. Dulu kan nggak ada ritme, nggak ada schedule, asal terima order aja, nggak merhitungin diri sendiri istilahnya
Kapasitas. Wah, aku kapasitasnya piro to, mau ya-yaan lah istilah gitulah. Nah, Bali nih kon tadi Mas dapat orderan itu ya. Kebetulan itu orderan itu dibayar 80% Mas. DP-nya. Itu satu kaosnya saya regani 50.000. Oh, berarti soalnya cuannya- reglan Mas. Reglan. Cuannya zaman segitu lumayan masih banyak karena kain belum mahal ya gitu ya. Sebenarnya cuma sedikit sih Mas. Itu kalau misalnya dihitung HPP udah sekitar 40.000 lah katakanlah. Jadi cuan dikit ya. Iya, masih dikit. Tapi tetap tak syukuri lah Mas, setelah seperti itu. Nah, uang yang dari DP kampung itu nggak tak belanjain kain, tak buat belajar promosi Mas. Oh iya. Ya, Oh berarti ini ya kelas manajemen promosi atau sendiri? saya belajar sendiri Mas. Saya sampai kalau boleh jujur saya sampai disinggung sama Kang Yana, belajar sablon Kang Yana. Mungkin nanti besok orangnya lihat, halo Kang. Oh Kang Yana bisa dilihat ini gimana? Ya, itu saya sampai dikatain marketing barbar. Itu nggak ada pelajarannya di Kang Yana. Itu Kang Yana termasuk murid saya itu Mas. Oh gitu. Bisa ditanya langsung Berarti aja. Kang Yana adalah muridnya Irfan ya. Mantap. Kang Yana besok gimana ya? Belajar lagi kalau misalnya belum fokus, belum bisa belajar di tempat Mas Irfan, Mas Irfan. Terus Lanjut. saya lanjut loh Mas, itu 500 pieces DP-nya 80%. Ya. Jadinya sekitar uangnya berapa itu Mas? Sekiranya. Ya 400 dikali 50. Ya, 20 jutaan toh. Itu DP-nya 16 juta Mas. Itu tak buat belajar promosi dan boncos Mas. Emangnya kalau promosi belajar langsung jadi itu Nggak bisa. kayaknya mustahil Mas. Harus ada trial and error. Karena untuk melihat itu promosi dalam tanda kutip promosi Instagram sponsor ya Mas. Ya, Ya. Instagram dan Facebook Mas berbayar. Tapi pada saat itu mungkin saya belum paham sama jadinya yang tak iklanin malah kalau mungkin teman-teman buka di Instagram Ads apa Facebook Ads itu ada rentang usia. Rentang Itu usia. malah tak taruh ke rentang usia 45 tahun sampai 60 tahun. Berarti mbah-mbah sing wis targetnya ibu Malah senam. Mbak. Ibu-ibu senam ya? Ibu-ibu senam Mas, bajingan terang itu. Itu nek gitu. dipikir-pikir kalau boleh jujur saya belajar iklan trial and error itu paling habis sekitar kalau 80 juta ada Mas. Oh itu selama itu ya? Iya, selama belajar. Habis Karena banyak. banyak errornya Mas. Saya belum paham terus asal coba gitu aja. boncos kalau namanya istilahnya. Kalau di iklan namanya boncos. Jadinya ada yang saya taruh promosi di Papua padahal Papua baru perang istilahnya gitu loh. Kan pengennya kan istilahnya brand luar Jawa. Kalau itu saya cuma lihat di nganu Mas. Jadi saya kan punya Instagram. Ya, Terus Instagram. lihat loh kok bersponsor aku orang follow iki kok DM itu ning brand Nah, ingin aku. belajar ya, intinya ingin belajar foto. Oh, ingin belajar bersponsor tapi nggak ada mentor Mas. Kalau itu boleh jujur nggak ada mentor sama sekali tuh Mas. Berarti ini ya fokusnya ke Instagram dulu berarti ya, belum ke Facebook karena kalau Facebook kan agak kompleks ya, ada apa jenis traffic, terus kemudian ada yang lain-lain itu apa? Ada lah menu-menu di Facebook. Ya, Berarti ini fokusnya ke Instagram dulu. Instagram masuk. Kalau dari Instagram Ads-nya sendiri itu belajarnya paling hampir 6 bulanan lah Mas. Belajar itu sampai belajar. saya belum mengatakan saya berhasil ya Mas ya. Ya, ya. Tapi istilahnya sekarang udah fungsi lah yang Ya, dulu ah. sekarang udah mulai bisa mulai kena target gitu. Oh gitu, berarti selama itu nggak ada, masih ada 1-2 ya yang nyangkol gitu, hubungi macam apa untuk bikin itu pasti ada. Ada Selama Mas. itu. Tapi rata-rata kalau dulu pas pertama itu ibu-ibu Mas. Karena ya rentang Ya, range usianya ternyata ada yang salah. Itu yang pertama kesalahan saya. Yang kedua di Mas di menu lokasi Mas. Oh lokasi. Iya, malah lokasinya ada yang di Papua, terus Aceh gitu. Saya pikir orderannya banyak di sana Mas. Ternyata Pas itu ada gejolak apa saya kurang gitu. paham Mas di kota-kota itu ada gejolak apa saya kurang paham terus akhirnya ya boncos lagi terus belajar lagi ternyata saya istilahnya gini Mas saya bikin desainnya hari Minggu ini ya, bukannya pas libur Minggu konten bukan desain konten kalau di dalam
konten kan? Ya, bikin kontennya hari Minggu. Saya posting di hari Senin misalnya gitu. Ternyata hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ternyata nggak produktif mas, nggak efisien lah istilahnya. Karena yang paling efisien kan weekend. Orang Ya. pada libur, buka HP, buka Instagram, maka dia akan nyekrol IG gitu lah istilahnya. Ya, buka Sambil ngopi bisa. buka sosial media kan tetap nganu tuh mas, weekend lah paling banyak. Itu saya di hari-hari biasa. Mungkin kesalahan saya di situ Oh mas. ya, berarti melalui proses ini ya banyak untuk marketingnya ya. Itu belajar marketingnya sehingga sekarang Mas Maman alhamdulillah mendapatkan order yang banyak dari rangkaian belajar marketing itu tadi. Ya, Mungkin di 2000 istilah belajar itu apa? ah, belajar gimana mas Bujo? Belajar Marketing. lagi. Gini mas. Errornya nggak gimana? ya. Trial and errornya misalnya saya hari ini bikin konten misalnya bikin kaos tempat bikin kaos gitu misalnya itu saya salah promosinya salah ke kan itu di kalau kita masuk ke promosi Instagram itu ada istilahnya rank umur terus lokasi terus peminat gitu kan mas. Nah itu peminatnya malah masih otomatis rank umurnya 45 sampai 60. Kalau kita nggak merhatiin asal next keluarnya seperti itu mas. Budget iklannya juga nggak diatur kan kalau di next itu kan padahal ada budget iklan. Ya pas saat itu budget iklan nggak diatur mas. Kebetulan itu saya udah umur 17, saya udah punya kartu kredit itu mas. Saya udah punya kartu kredit BCA. Tiba-tiba tagihan melonjak mas. Itu dulu itu seminggunya itu 27 juta kalau nggak salah. Dan itu ordernya yang masuk cuma dua itu 12 picisan. Terus gimana itu? Untuk nutupnya tagihan 27 juta itu gimana itu mas? Nah itu utang meneh mas. Utang meneh. Ya piye meneh mas. Ya Karena belajar itu kan butuh investasi yang mahal, benar? Iya, benar. Itu investasi yang mahal. Ketika kita sudah menguasai pasti akan terbayarkan. ya. Nah, terus itu dua orderan dok, dua order 12 pieces berarti. 12 biji sama 14 biji saya masih ingat betul itu mas. Itu 2018 ya. 2018 dan itu ada orderan yang harusnya tak kerjain tapi uangnya mah tak buat promosi buat istilahnya buat belajar promosinya itu. Oh berarti kadang ini ya ada pekerjaan yang tidak terselesaikan gara-gara uangnya kepake gitu ya. Sebenarnya terselesaikan mas tapi datang mundur karena harus nunggu DP dari sana baru bisa ngerjain. Oh, berarti kayak gali lubang untuk lubang itu gitu. Betul seperti itu mas. Jadi titik di mana Mas Irfan ini ya apa namanya belajar iklannya sudah fase itu ketika tahun berapa gitu? Berarti 2019 berarti ya? 2019 awal mas. Oh berarti sudah. Itu saya nggak ngomong soal fase loh mas, soalnya ya menurut saya itu ada hasilnya, hasil, ya. ya ada hasilnya. Itu 2019 awal. Kalau boleh dibagi itu apa aja mas? Misalnya apa ya? Oke, tak share aja mas. Kalau saya yang metode sampai sekarang saya pakai mas. Jadinya yang pertama kita harus kontennya yang jelas menarik mas. Ya jelas kontennya Terus menarik. istilahnya kita scroll IG itu magnet langsung keluar dan tertarik lah Istilahnya seperti kita itu. bikin notice orang dengan konten kita. Ya itu mungkin bahasa apa ya? Bahasa kerennya kayak gitu. Saya kurang paham bahasa keren kayak gitu. Terus? Ya yang penting orang delok iki tertarik lah seperti itu. Terus lanjut. Terus yang kedua rank usia udah ya mas ya. Rank Rank usia itu usianya. sekitar umur sekarang orang 14 tahun udah dipegangi HP mas. Ya Udah benar. dipegangi HP. Jadinya saya ambil usia di 14 tahun sampai 37 tahun. 37 tahun. Ya. Ibu-ibu senam masih umur 30 tahun ya kan? Ya, berarti benar-benar. Semua sasaran terus genrenya apa namanya? Jenis kelaminnya biasanya kan ada tuh itu Ya. laki-laki perempuan semua. Kalau saya ambil 70% laki-laki, 30% perempuan mas. Gitu ya. Soalnya kan perempuan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia di pasrai bose misalnya mas. Gitu ya. Pasrai bose bagian administrasi atau apa nggak betul ini kita nggak menutup kemungkinan saya kasih 30% di bagian ceweknya. Oh gitu. Terus lokasinya
Maksudnya Ini, Mas. lokasinya Kalau lokasi itu nggak ada patokan ya Mas ya. Jadinya kita gini aja, kita belajar statistik lah. Istilahnya statistik. Misalnya baru di Jakarta ini baru rame bikin kaos, apa di daerah Jawa Timur baru rame bikin kaos, Kalimantan, Sumatera gitu aja Mas. iya sih. Karena emang saya juga pernah sharing-sharing sama temen emang kayak gitu harus belajar istilahnya menguasai situasi kan gitu. Situasi di sana baik atau kita panjerin di sana. Oke, itu berarti lokasinya menyesuaikan kondisi di suatu tempat. Ya, Terus untuk budget iklannya, Mas Irfan berapa? Untuk seharinya berapa atau per minggunya berapa? Bisa disampaikan. nggak apa-apa yang disampaikan di sini Mas. Bisa untuk budget iklannya disampaikan persentase aja, enggak usah nominalnya, enggak usah persentasenya aja. Kira-kira. Persentase gimana maksudnya Mas? Persentase tidak, tetap nominal lagi. Ya oke nominal nggak apa-apa Mas. Kalau sekarang saya paling satu bulannya sekitar 30 Mas. Oh, 30 juta berarti Iya. ya. Dengan nanti asumsinya berapa order itu? 5.000, 3.000? Kalau rata-rata alhamdulillah di atas 5.000. Oh, berarti sebulan di atas 5.000. Ya. Berarti setiap hari harus lembur ya itu kan. Karena dengan jumlah order segitu kan otomatis harus karyawannya otomatis harus banyak dan lembur gitu ya. Iya kalau bosone lembur, kalau bahasa pabriknya overtime lah, Mas. Overtime. Iya tapi kalau saya udah rundingan sama tim nggak ada masalah pemasaran kan semua diuntungkan di situ. Tapi sistemnya ini ya, shift ya di sini ya, di tempatnya Mas. Ya sih Mas. Jumlah karya berapa tuh Bu? Saya Ya. Kalau jumlah karyawannya berapa? sekarang ada 18 sama saya Mas. Oh, 18 sama. alhamdulillah. Itu jadinya per divisi divisi sablonnya ada 6 orang, terus jahitnya ada 3 orang, potongnya 1 orang, yang film 1 orang, yang hapus filman 1 orang, terus matching colornya 1 Ya. orang, terus kantornya 5 orang sama saya. Ya, berarti kan nguatin di kantor karena di situ kan data-data penting lah istilahnya. Ya. Ketika kita mendapatkan order harus ada list dari admin dan lain-lain gitu ya. Ya, kalau belajarnya seperti itu Mas saya. Tapi kalau ngomongin belajar, saya banyak belajar sama Mas Udin, Oh, Mas Udin iya. Ilnos. Itu termasuk guru saya. Itu dari guru manajemen atau guru sablon kalau Mas Udin itu? Kalau Mas Udin lebih ke Guru segalanya. segalanya sih Mas. Segalanya. Banyak share. Iman juga ya. Kalau Iman mungkin ke Pak Uda. kan? Ya, Iman. Pak Uda itu termasuk guru dan murid saya itu. Oh, murid di bidang apa ini? Kayak Mas Uda, Pak Uda. Enggak Mas, guru saya itu. Oh, guru. Jadi Pak Uda, ini kan adalah Pak Uda adalah gurunya Ya. dari Mas Irfan. Kalau secara teknik mungkin Mas Udin Mas Udin. juga ngajari saya, tapi kalau lebih spesifikasinya ke Kang Kris. Ya, Kang Christian Kesu. Nah, ini murid yang sangat berhasil di dunia sablon di Wah, Jakarta. belum berhasil Mas. Siap. apa hasil kalau? Ada hasil yang jelas. Dengan seperti itu, dengan budget iklan yang banyak tapi mendapatkan orderannya banyak, itu sangat setimpal dalam istilah di dunia digital marketing, tidak boncos begitu ya Mas. Ya, Karena alhamdulillah. profitnya dengan nominal yang budget iklan yang dikeluarkan, profitnya lebih tinggi gitu ya Mas. Iya. Oke Mas Irfan, ini Mas, ngopi dulu ya, seruput dulu biar fokus. Nah, kan jumlah karyawan di tempatnya Mas Irfan itu kan ada 18 ya berarti. Ya sama Itu saya Mas. skemanya gimana Mas supaya orderan bisa selesai dalam jumlah segitu dengan 1 bulan dengan asumsi deadline tidak mundur gitu. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih sebenarnya yang penting schedule sih Mas. Schedule. Misalnya dari kantor dulu aja lah. Di kantor itu ada yang satu ngetrace, satu dipisah warna, dipisah warna sama ngetrace ada orangnya sendiri-sendiri Mas. Terus ada adminnya 2 orang, terus saya, berenam Mas, sama yang satunya konten kreator. Oh itu ada konten kreator. Berenam berarti. Ya, Mas Wai. Oh Mas Wai, konten kreatornya Jumatan. Terus supaya itu di bidang manajemennya itu ya di Ya. kantornya supaya tidak terjadi kerancuan ketika mengerjakan. Betul. Terus lanjut
Kalau dari marketing mungkin dibantu sama tim kantor, ada yang tim marketingnya mas. Jadinya kita bareng-bareng golek orderan lah gitu. gitu Tapi ya. kalau itu secara online-nya, tapi kalau secara offline-nya saya sendiri mas. Oh gitu ya. Personal kan iklan apa? Iklan ada itu ya. Kalau saya boleh apa? Itu ada digital marketing dan personal marketing ya. Ya, Terus kalau untuk yang ini, yang personal marketingnya gimana, Mas Irwan tuh? saya ke lapangan mas biasanya. Oh, Mas. lapangan Iya. Maguwarja apa? Enggak, itu ke anak-anak balap mas. Oh, anak balap. Oh, karena sering balap ya itu ya? Kebetulan hobi sih mas. Oh, hobi balap. Ya, balap liar tapi mas. Oh, balap ya. Terus? Dan di situ masa pasarnya keren menurut Oh, saya. gitu. Dan tim balap itu solid semua mas. Oh, pasti bikin Masanya kostum. banyak mas. Oh, Apalagi gitu. kalau yang istilahnya yang tarung apa yang balapan bengkel-bengkel gede itu Iya, iya. pasti yang lihat banyak. Oh, Terus ya kita cari nama di situ lah mas istilahnya. Ya bosok kasarnya cari nama tapi kan kalau bahasa saya jalin silaturahmi lah mas. gitu. Ya, branding ya. Iya kalau offline-nya seperti itu. Ya memperkenalkan diri lah istilahnya gitu. Jadi open sponsor gitu ya. Biasanya kan biasanya kalau ada turnamen balap liar itu kan ada sponsor. Nggak gitu. ada mas Nggak kalau Oh, iya. kalau balap liar nggak ada sponsor. Terus Kalau tim yang Diproduksi? pengerjaannya, tim produksinya ada keluar work order mas nanti terus kita bagi semuanya. Oh, gitu. Istilahnya ada yang ngaftrek, ngaftreknya kan ada orang sendiri, jadi dia biar fokus ngaftrek Oh, aja. terus? Yang hapus screen ada sendiri Satu. biar dia Fokus. fokus ngaftrek screen aja, hapus screen yang aja. itu yang tangannya agak kasar ya, karena sering berhubungan dengan namanya kaporit gitu. Ya istilahnya kalau kata Kang Kris ya nggak kerja kasar mas, kita kerja seniman mas. Seniman. Iya. Itu bahasa kerennya karena tangannya juga dilukis gitu kan. Ya enggak gitu mas, enggak gitu juga. Memang karena divisinya di situ Iya, mas. nggak apa-apa. Tapi Tapi bisa kita istilahnya pakai sarung tangan, itu kan juga bisa. benar. Karena safety-nya ada ya. Gitu. Iya, pakai masker seperti itu. Terus untuk ini berarti kan udah ada sendiri ya, untuk film ada sendiri, Ya. terus upload screen udah ada sendiri, terus kemudian ada mixing warna sendiri. Ya, matching sekarang color-nya kita ada. yang untuk sablon berarti ada 6 itu ya. Ya. Bagiannya gimana, Mas Irwan? Itu yang 4 siang, yang 4 buat siang, yang 2 buat malam mas. Oh, berarti shift ya. Sih, kalau dulu awalnya pakai meja catok saya mas, Oh, itu iya. masih ada meja catoknya itu nggak bakal tak kemana itu sejarah itu mas ya. Meja catok awalnya mas, tapi terus alhamdulillah orderan tambah banyak, ya mau nggak mau terus efisien harus tuh mas. Kita harus cari efisien alat juga. Terus dulu habis meja catok ada Thailand mas, ada meja Thailand. Itu saya rasa udah efisien juga, tapi Iya, bisa Thailandnya kemana sekarang? Thailandnya udah nggak ada kalau sekarang. Ada mas cuma 6 palet itu buat ngerjain warna-warna yang lebih dari 8 gitu pakai Thailand. Terus jadi ini ya movementnya maksudnya dari itu ngumpulin dulu gitu atau ada investor atau Kalau bagaimana? investor saya nggak ada mas investor. Terus terang saya nggak ada investor. Jadi ngumpulin uang banyak gitu. Kalau misalnya beli-beli kayak gitu saya spekulasi mas. Oh, spekulasi. Misalnya dari uang DP saya beliin rotari misalnya katakanlah kayak gitu. Ya udah beliin aja nanti yang buat ngerjain dipikir carry aja. Oh gitu. Karena kalau menurut saya kalau bisnis itu sama mas kayak judi sama. Oh gitu ya, spekulasi gitu. Ya mungkin terus disebut manajemen barbar gitu mungkin seperti itu mas. Soalnya kalau saya itu istilahnya terschedule jul gitu saklek saya nggak bisa mas. Oh, gitu. Kalau ngomongin sejarah terus kok berani pakai uang DP buat beli alat buat jajan. Kan kemarin ada mas obrolan uang DP nggak boleh buat jajan. Kalau menurut saya nggak apa-apa mas, selagi masih bisa ada order yang penting yakin aja mas. Oh gitu. Kalau menurut saya yang penting yakin. Tapi pernah nggak sih merasa Mas Irwan, waduh berat banget ini tak butuh kae. Waduh berat banget ini udah tak beli apa rotari, waduh uangnya gimana itu ngerjain gitu. Pernah nggak gitu? Kalau saya nggak pernah punya pikiran kayak gitu mas. Kalau pikiran kayak gitu udah termasuk menghina Tuhan sih mas. Ya mindsetnya ya karena nggak percaya dengan Tuhan ya. Ya, Tapi nggak pernah berarti merasakan kayak gitu. nggak pernah Oh, nggak pernah saya alhamdulillah. pikirin mas. Alhamdulillah nggak pernah saya pikirin dan alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Alhamdulillah. Terus berarti sudah
Mas Irfan apakah sudah merasa bangga gitu? Atau maksudnya bukan bangga, masa senang kalau sudah punya banyak alatnya udah lengkap atau ada ini lebih lagi gitu, misalkan punya kayak garment gitu besar. Kalau cita-cita saya sepele sih mas, cuman pengen punya kursi yang enak buat duduk terus gini gitu loh mas. Oh, dan duduk awalnya udah mengalir. Enggak, tetap saya kerja mas. Tapi nanti pakai kayak antena atau pakai kayak genter lah katakanlah, itu buat sentuh mesin otomatisnya udah jalan sendiri. Oh, Arah saya seperti di situ mas. ternyata seperti robot gitu ya, kayak digat Ya, ya. otomatis lah. Istilah kerennya otomatis. Oke. Siap. Berarti bagus sekali ya manajemennya termasuknya ya. Terus lanjut. Kalau manajemen belum bagus mas, masih amburadul, terus terang masih amburadul. Apalagi di masa kayak covid kayak gini, ambiar mas, boleh jujur ambiar. Ambernya definisinya gimana amber? Jadinya misalnya saving money yang istilahnya ada keuntungan di maju mapan itu kepake buat tombol mas. Tombol Ya tombol buat operasional mas. Oh, gitu. Mungkin gini, oke lah masukin order sebulannya ada katakanlah 5.000. Tapi kan di bulan itu juga kan customer nggak langsung bisa ambil mas. Oh iya. Ambil orderan itu, ambil pesanannya kan nggak langsung. Ada nunggu seminggu gitu. Wah, kalau seminggu tuh mas, saya itu orderan 2019 sampai sekarang masih ada yang belum diambil. Belum Mas. diambil ya? Iya. Karena mungkin karena ini ya komunitasnya belum kumpul, belum bayar gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadinya harus ngeluarin saving money-nya. Kalau boleh jujur ya sesuai entek mas. Dan harus utang meneh gitu. Oh ya, berarti ini ya apa namanya? Masih perlu belajar lagi itu manajemennya. Mungkin dengan waktunya nanti mungkin Mas Irfan 3 tahun lagi mungkin bisa lebih bagus lagi manajemen. Ya bismillah mas, bismillah. Karena ingin berkembang terus ya. Iya, kalau itu cita-cita semua vendor pasti pengen berkembang mas. Mungkin cita-cita utama Mas Irfan nih apa nih dengan vendor Mas Mapan nih? Cita-cita pengen goalsnya ya. Kalau ibadah kerennya goalsnya Mas Mapan itu gimana? Kalau goalsnya sih sebenarnya kalau saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain sih mas. Bener. Itu oh iya bener ya Pak Bejo. Karena mungkin Karena di situ ada rantai mas. Ketika Mas Mapan ada order, kan di situ ada yang ngerjain mas. dan berdoa. Dan berdoa. Untuk aku dilancar kemana gitu ya. Ya, jadinya ojo gede ndase ketika mas, ketika sembayar SDM-nya aku loh, ojo gede ndase seperti itu menurut Karena saya. tim itu ya. Iya itu tim, terus itu kan lantaran dari Tuhan masih rezeki lewat Mas Mapan, terus bisa buat istilahnya gaji SDM seperti itu. Ya bagus. Jadi kita bukan menganggap karyawan ya, berarti tetap tim lah itu kalau di Iya, Maju Mapan berarti keluarga saya, Mas. keluarga saya. Iya. Keluarga Maju Mapan. Ya, kalau bahasa bengkelnya itu pit crew mas. Apa? Pit crew. Pit crew. Oh iya. Bahasa anak-anak racing itu ya. Pit crew. Ya, pit crew. Pit crew. Keluarga yang kerja bareng istilahnya gitu. Tapi kalau bisa diartikan juga ya pit crew itu tim ya. Beda ya. Pit yang pit sudah berulang tim ya. Masuk ya. Ya, masuk sakarmu lah mas. Intinya gitu. Ya, siap. Gimana mas? Bahasa bengkel. Bahasa bengkel motor itu kalau teman-teman yang bantu ngerjain, istilahnya yang kerja di bengkel itu namanya pit crew. Pit crew. Itu nggak tahu bahasa dari mana, saya sudah nggak tahu. Jadi sudah, universal ya pit crew ya. Ya universal. Lanjut ngopi lagi. Dulu saya kenalnya Mas Irfan itu ya. Ya kalau dulu kak boleh jujur saya ngerepoti ngerepoti komunitas kok mas. Kok bisa? Cerita kenal dengan Kenapa? Iya, saya kenal dengan komunitas Sablon Jogja. Itu kan saya pertama kali kenal sama Mas Udin. Oh iya, Mas Udin. Mergane kan cerak mas. Iya. Ini ngerepoti cek, ngerepoti sen, bengi kan nggak masalah. Itu bukan repoti, Mas. Sama ngerepoti Pak Suryo. Berkah kalau buat Mas Udin. Ya mungkin Karena kan dibeliin chatnya. iya Kalau jadi ganteng. enggak. Iya. Saya mau tak bayar nggak mau mas, dulu belum jualan cat kok mas. oh apa? Oh Mas Udin masih stok gitu ya?
Istilahnya stoknya dia Mas Udin belum jualan cat terus saya butuh ya udah dikasih gitu aja. Terus sama Pak Suryo juga, Pak Suryo saya butuh transfer paper zaman dulu Mas. Oh gitu. Kan ngejain misalnya 8 warna, 9 warna kan saya rasa belum mampu. Nah itu saya transfer paper. Oh bisa berarti transfer ya? Iya itu transfer papernya Pak Suryo tak rusuh terus itu Mas. Oh nah. Terus gimana? Biar ini disengiti ya Mas yang komunitas Mas. Iso, aku rasanya dulu Mas. Mergo aku orang kenal aku mek ngrepoti ya gaweane biyen. Moga-moga aku ora tak repoti Mas. Terus apa lagi yang direpoti Mas? Mungkin Kok iso disengiti piye Mas? Maksudnya disengiti? lah nek misalnya jam 2 malam, jam 3 malam golek sending, golek transfer paper gitu kan ya ganggu orang istirahat tuh Mas. Oh iya, tapi kalau Sandy tinggal di YouTube tuh ada Mas ya. SpongeBob tuh Sandy itu. Sandy apa ya? Sandy itu. Udah bercanda lu Mas Irfan ini. Terus Mas Udin juga mungkin ngerasa ya, wah dibangun ke jam 2 gitu ya. Mungkin wah si kira Irfan kira di waktu tenang gak gitu. Soalnya sama ya dengan Mas Udin ya. Soalnya orang nocturnal, kalian ke Iya. Ya, kalau pertama kali datang ke komunitas tuh pas briefing acara SJT di mana Mas? SJT di Manowari. Itu di mana ini? di mana bukan Ini Pak. Salatiga apa? Tulungagung. Omai mana ini? Madiun, SJT di Madiun. Itu pertama kali saya datang ngumpul di komunitas. Ini SJT 3 Mas. Ya pink, bajunya pink. Seragamnya pink. Pertama kali saya SJT mungkin bisa dijelaskan SJT panjangannya Mas supaya Sablon Jawa Timuran. Oh, selamat. Itu menurut saya itu Idul Fitrinya orang-orang Sablon lah, Mas. oh ya karena Keren besar acaranya. eventnya ya. Iya. Besar. Apalagi ada yang Rotary itu Mas, keren. Ya, oke Pak, moga bisa aku bisa kok untuk MC di SJT bisa ya. Nonton di SJT. SJT Timur. Domisili Jawa Timur ya berarti ya di sini. Lanjut. Terus itu ngerepoti lagi Mas itu Mas saya Mas kan udah ngerepoti transfer paper saya dicat segala rupa terus pas acara SJT itu dilalah mobil saya overhead Mas. Oh. Tapi rombongan Jogja udah pada pulang. Padahal mobilnya nyileh Mas aku Mas. Malah overhead di Wonogiri. Oh, tol. Bukan. Bukan. Oh, di jalan Di jalan biasa sih dolanan gak medul Mas. Kan anoli Mas saya Mas. Oh. Nah itu saya terus nge-share di grup, saya di video call Pak Suryo waktu itu. Pak Suryo bantu. Oh, Pak Suryo enggak bantu Pak Suryo membantu secara telepon. Terus kowe nganu wae, kowe waton golek oli wae, oli motor apa-apa, waton iso nggo ngiseni mobilmu. Loh, kok keren iki maksudnya. Kok aku ora kenal karo Pak Suryo tapi kok diwangi secara gitu. nganu lah diandani carane ngene ngono kuwi lah. Akhirnya solusinya gimana itu? Biar jalan bisa mobilnya jalan. Cari bengkel Mas saya Mas, cari bengkel motor tak dodok terus ada oli tap-tapan tak kasih di mobil. Aman tuh. Aman. Tapi sampai rumah mobilnya turun mesin Mas saya tombok lagi itu. Waduh. Kalau perjalanan saya banyak tombok Mas. Perjalanan sablon, perjalanan istilahnya perjalanan maju mapan itu banyak tombol. Iya. Kita yang antar deadline. Wah itu kalau nganter deadline itu udah nggak satu dua kali udah lebih Mas itu Mas sudah hampir sering lah dulu nganter deadline ke Jombang terus ke Purworejo ke Jakarta anter mergo deadline mundur Mas. Oh gitu. Iya. Mungkin biar enak gitu ya sama yang pesen gitu. Maksudnya dari Jakarta itu? Iya Mas serius saya anter ke Jakarta. Naik mobil sendiri. Naik pesawat Mas itu. Soalnya acaranya dipakai pagi, malamnya kaosnya masih di sini terus saya cari tiket di pas bandaranya Mas Jasi Sucipto. Oh, berarti Saya tiket cari tiket bagasi gitu ya? terbang. Enggak, saya ikut terbang Mas. Iya maksudnya itu barangnya tiket bagasi gitu. Iya, itu bagasi. Terus kena cas bagasi apa istilah itu di pesawat. Wis ora urusan sing penting barangnya tekan. Nggak urusan nih barangnya tekan sampai sana jam setengah 11 malam diambil di bandara terus aku ditinggalin ke bandara Mas. Wah, itu customer celeng tenan itu Mas. Itu celengnya piye Mas? efeknya gimana? Efek kebaikanmu. Tapi tetap customer lunga Mas. Oh enggak ini, enggak repeat lagi. Enggak repeat tok, lunga itu customernya. Jenenge sapa Mas jenenge? Dikene ngono aku. Lupa saya. Tak omongane mah kowe iki baru kono Irfan mbok bali Irfan lah. Mesake lho ning bandara.
Padahal bandara di internasional Soekarno-Hatta itu ada 3, terminal 1, 2, 3. Aduh-aduh ya. Jauh-jauh mas. Akhirnya saya nginep di bandara itu, tidur di emperan nggak boleh tapi diusir sama satpam mas. Disuruh tidur di hotel. Hotelnya ada di dalam bandara. Pikirku hotelnya ya so turu penak lho mas. Ini banget mas. Bandara aku ora iso tengok ada mas. Ada yang teko turu ngene iki tok mas. Tengok ora iso mas. Tapi langsung pulang atau gimana tuh dari Jakarta? Nah terus saya malamnya itu beli tiket, tapi saya bangunnya kesiangan, ketinggalan tiket meneh mas. Wah, jadi tiketnya kobong meneh, tombok meneh, wah biasa tomboknya mas. Jadi aja dong gersuro nek tomboknya lumrah. Nek ra ono ditombok ya rasa buka usaha ngono kae to. Prinsip yang sangat Simpel seperti itu. Pandemi. Nah sekarang gini mas, semua usaha, aspek usaha yang ada di Indonesia bahkan seluruh dunia itu kan mengalami defisit atau ordernya sedikit gitu ya. Kalau dalam masyarakat kita jasa ya, jadi penjualannya kalau di bidang penjualannya menurun, kalau kita jasanya jasanya juga ordernya tipis gitu kalau orang sahabat. Apakah Mas Irfan juga mengalami efek pandemi ini dari awal corona sampai sekarang? Itu bisa diceritakan untuk Mas Bapak? Ya pasti ngalami lah mas. Pasti ngalami. Mas corona awal pertama. Kalau ngalami secara kerasa kalau orderannya menurun gitu di corona berapa? kalau orderannya menurun tuh kerasanya paling bulan Desember kemarin mas, Desember sama Januari. Sekarang dari Desember sama Januari kan udah Februari, alhamdulillah sekarang udah stabil lagi. Stabil. Ya itu bukan karena saya mas, itu karena doa teman-teman semua, doa orang tua, doa SDM gitu kan, itu yang mempengaruhi mas. Ya. Bener mas. Itu berarti pas awal corona itu malah nggak gitu ya, nggak terlalu terdampak gitu ya? Alhamdulillah enggak mas, alhamdulillah enggak. Gas-gasan ya. Alhamdulillah masih ada orderan dan masih stabil lah istilahnya. Tapi kalau Desember Januari kemarin memang alami turun lah mas orderannya dari biasanya misalnya segitu terus jadi turun gitu. Tapi ya disyukurin ya. Tetap disyukuri mas. Mungkin kurang berdoa atau kurang gimana. Kalau saya tak kembaliin lagi ke perilaku saya. Evaluasinya dari Mas Bapak ketika mengalami penurunan Januari dan Desember itu kalau saya pribadi itu karena mungkin tingkah laku saya mas. Tingkah lakunya gimana mas? Karena gaweannya mabuk, ayo mas. Gaweannya mabuk atau ngurus gawean ya medun mas orderannya mas. Ora fokus lah istilahnya. Sekarang udah insaf nih. Alhamdulillah sekarang udah nggak mabuk. Tapi besok mungkin mabuk ya. Yo kalau stres itu nggak apa-apa sih mas. Iya. Sekali 2 kali. Kalau dulu kan setiap hari mas. Kalau mabuknya, kalau nyebut gawe nggak bisa ya mas? Mabuk nyebut gawe nggak bisa mas kalau mabuknya bergawe. Kacau lah mas. Migrasi mungkin ya hasil sablonnya ya. Ya bisa katakan migrasi. Kacat gitu ya. Februari udah mulai lancar nih berarti ya. Februari awalnya alhamdulillah udah ada yang masuk lah, masih istilahnya udah alhamdulillah udah stabil lagi. Mungkin paling kalau masukan buat teman-teman semua tetap nggak usah putus asa lah mas, nggak usah putus asa, tetap semua pasti istilahnya ada jalan. Bukan ada jalan mas, garisnya Tuhan udah diatur, jadinya tetap harus kerja. Sepenting tandang gawe lah mas, sepenting tandang gawe. Ojo males-malesan demi pandemi yuk. Nganu orang ngono kuwi ya mas kinerjane semesta ira ngono kuwi. Berarti tetap kudu kerja terus ya mas. Ya apa-apane ubah lah mas. Ojo yo nglokro. Oke mas, oke kalau pandemi kan ini ya mungkin Mas Irfan kan juga ini kan memplotkan atau membagi-bagi segmennya Maju Mapan biar orderannya bisa lancar. Terus ada segmennya kan, ada yang fokus ke sablon anak-anak racing, terus kayak Hero Skill ya Mas Evo itu kan anak racing itu kan, ada yang fokus ke branding motor kayak Mas Udin itu kan, Mas Udin itu kan ke mobil-mobil kan, komunitas lah istilahnya, komunitas motor mobil gitu kan. Nah kalau Mas Irfan sendiri gimana segmennya? Segmen pasar mas. Segmen pasar ya. Kan ada segmennya. Kalau saya pribadi sih ngalir aja sih mas. Oh ngalir aja ya. Jadi semua lini. Ya ngalir aja istilahnya, mau ada orderan racing ya dikerjain, ada orderan clothingan ya dikerjain gitu. Berarti
misalkan orderannya sedikit pun diterima, misalnya 12 pieces itu ya. Tak terima mas, itu udah rezeki mas. Rezeki. Itu tak terima ya. Untuk teman-teman, closing statement dari Mas Majimapan Mas Irfan. Ya. Mungkin buat teman-teman semua paling saya cuma ngasih masukan, ya, jangan putus asa, istilahnya kita harus kerja tandang gawe saiso-isone. Sepenting ngubah lah mas, sepenting ngubah. Engko rezeki wis do teko dhewe ya mas. Iya. Insyaallah teko dhewe. Bagus sekali. Mungkin adewe kena pandemi tapi ketoke nganu mas, tetep rezeki tetep teko lah mas, percaya kuwi mas. Percaya. Soalnya nek jarine aku tak krungu pepatah ketika kita besok khawatir nggak bisa makan, nggak dapat order itu menghina Tuhan. udah menghina Tuhan. Bener, bagus sekali. Mungkin yang di rumah juga misalkan nggak punya kerjaan kan sebenarnya ordernya nggak ada pekerjaan bisa ini ya, bisa kerja mas. Kayak misalkan punya meja rel Thailand itu kan dicopot, dirangkai meneh itu kan juga pekerjaan ya ketika nggak punya order itu. Setuju nggak kayak gitu? Nggak setuju saya Nggak mas. setuju kalau kayak gitu. Daripada gitu mending ngelapi mejone, ngeceti vendore seperti itulah. Nah itu kan punya kerjaan. Yang penting kita menyongsong rezeki lah mas. Esok wis tangi bukai lawang Nah, berarti Mas Irfan ini nokturnal ya, malamnya tidur, terus malamnya bangun, paginya tidur ya. Ya sebenarnya kalau malam saya juga kerja sih mas. Ya istilahnya ke anak-anak balapan gitu kan nggak ada yang siang mas, malam gitu datang ngobrol gitu kan juga bangun relasi juga lah mas. Bener. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit banyak kita ngobrol dengan Mas Irfan Aditya, adalah owner dari vendor Majimapan. Ya, usia yang sekarang masih menginjak ke 21 tahun ya Mas Irfan. 21 mas. 20 tahun sudah memiliki vendor yang sangat besar, karyawan juga ada 18. Ya. Dan itu menurut saya adalah pencapaian yang luar biasa dari seorang pemuda 21 tahun. Saya masih 25. jauh sekali. Ya, mungkin itu yang bisa kita bicarakan, Mas Irfan. Ada ditambahkan lagi untuk teman-teman? Mungkin Yang cukup mas. Cukup? Ya. Kirim salam bisa? Kirim salam buat siapa gitu? Oke, kirim salam ya terutama buat Mas Udin, terima kasih udah membimbing saya sampai saat ini. Pak Uda, terima kasih. Kang Kris, terima kasih. Pak Eri, terima kasih udah dibikinin flash otomatisnya seperti itu. Terus ini ke Mas Heru juga. Mas Heru please. Kalau Mas Heru itu Kain. ada pesan sebenarnya saya buat Mas Heru. Apa ini? Ini sebenarnya pesan person tapi nggak apa-apa ucapan sini di Sugda Mas Lengerum. Itu Mas. Terus buat Pak Uda, matur nuwun sampun bimbing secara spiritual mungkin ya Mas ya. Ya. Terus mungkin buat teman-teman semua adalah guru saya Mas. Ya. Semuanya adalah guru saya tapi Kecuali aku paling ya. ya Mas Pantoro juga guru saya. Ya mungkin saya kalau boleh jujur ya saya iri sama Kang Yana itu yang muridnya banyak itu saya iri. Soalnya murid saya cuma 3 Mas. Nah, siapa? Kang Kris, Mas Udin sama Pak Uda gitu. Kang Yana. Kang Yana ya. Ya, sekian mungkin ini closing dari podcast Sambat di tempatnya Mas Irfan Aditya Majimapan. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.